Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia. Malam kita masih membahas mengenai kebijakan menghentikan sementara kegiatan umroh yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Saya ke Pak Arfi lagi dari Kementerian Agama. Pak Arfi, ada tidak estimasi yang sudah dikeluarkan oleh Ya, Mbak Liviana. pemerintah Arab Saudi, misalnya hanya 2 minggu atau 1 bulan lamanya? Karena kalau kita mengingat tenggat waktu, bulan depan itu sudah masuk bulan puasa. Artinya kalau kita bicara soal musim umroh itu, kalau menurut Pak Baluki tadi, ini sudah peak seasonnya begitu. Ya, sampai saat ini belum ada kalau terkait waktu kira-kira kapan, tapi kami tentu berharap secepatnya penangguhan atau pemberhentian sementara pengiriman jemaah umroh ini diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Sambil tadi kita berharap agar Indonesia diberikan pengecualian di antara beberapa negara yang dilarang untuk memberangkatkan jemaah umroh ke Arab Saudi. Pak Arfi, kalau kita bicara soal visa umroh, ini juga jadi salah satu hal yang penting. Karena biasanya visa umroh itu kan diterbitkan 2 pekan atau sekitar 10 hari sebelum keberangkatan. Kalau sekarang untuk masuk ke Arab Saudinya saja masih belum pasti kapan, bagaimana nasib mereka yang visanya sudah keluar? Apakah kemudian nanti mereka harus apply visa ulang, artinya mereka harus bayar lagi dengan biaya yang cukup besar? Jadi begini Mbak, dalam waktu dekat kami akan mengundang seluruh maskapai yang memberangkatkan jemaah umroh ke Arab Saudi, ya, terkait karena komponen terbesar biaya dari umroh itu adalah di maskapai untuk penerbangan. Dan maksud juga kami akan mengundang asosiasi umroh untuk sama-sama mencari solusi dampak dari kejadian ini. Kami berharap dari pertemuan nanti itu kita akan mendapatkan jalan keluar, dan tentu kami juga memahami kegalauan dari penyelenggara umroh yang tentunya juga akan berdampak juga terhadap jemaah umroh itu sendiri apabila terjadi penundaan ini. Jadi dalam waktu dekat kami akan mengundang seluruh maskapai beserta asosiasi untuk mencari solusi terhadap hal ini. Iya betul sekali, karena memang pemerintah Arab Saudi sendiri meminta untuk travel agent yang kemudian akan melakukan perjalanan untuk membatalkan semua pesanan. Pak Baluki, ada yang ingin ditanyakan ke Pak Arfi? Iya, tentunya selamat malam Pak Arfi, Pak Direktur. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Boloki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jumpa di dalam udara. Ya, tentunya peran pemerintah sangat kami butuhkan di mana kondisi ini terjadi, khususnya terhadap hal-hal yang sudah kawan-kawan penyelenggara telah melaksanakan kewajibannya membayar. Dan ini kebutuhan yang sangat penting bahwa agar pemerintah berada di dalam pengayoman kami selaku penyelenggara dan di bawah Pak Direktur selaku Direktur Pembinaan. Khususnya Pak Direktur, bahwa visa ini hal yang sangat kami mungkin tingkat perundingannya harus betul-betul pemerintah, karena ketika ini loss pada waktu yang tidak bisa kerjakan, sudah hampir 3 juta loss di dalam visa. Kalau penerbangan seperti Pak Arfi tadi nyampaikan, bisa kita undang, bisa duduk bersama. Tapi visa ini sesuatu hal yang betul-betul kami butuhkan pemerintah dalam rangka mengawal dan bagaimana bisa membantu untuk supaya visa tidak hangus begitu saja. Saya kira itu Pak Direktur. Ditanggapi silakan. Ya, betul. Ya, betul. Sepakat Pak Boloki bahwa ya penerbangan, kemudian akomodasi dan visa, ya tentu kami akan berupaya untuk mencarikan solusinya. Nanti kita akan duduk bersama lah untuk membicarakan masalah tersebut. Baik, saya ke Pak Baluki. Pak Baluki, dalam 1 bulan itu rata-rata berapa banyak calon jemaah asal Indonesia yang berangkat umroh? Memang ketika kita bicara soal pembatalan, karena kita akan kira-kira mengestimasi kalau ini dibatalkan 1 bulan berarti ada sekian banyak yang batal berangkat. Ya, kalau boleh kami data real per day saja, keberangkatan umroh ini tidak pernah kurang dari 3.000 per hari. Per hari dari seluruh embarkasi, tidak hanya di Jakarta saja, ya, karena keberangkatan umroh sudah berada di wilayah-wilayah seperti mulai dari wilayah timur, Makassar, Kalimantan, wilayah barat, sudah mulai di Sumatera, Medan, itu semua kira-kira hampir 3.000 lebih. Bayangkan kalau 10 hari saja ditunda sudah 30.000, berapa kos yang timbul dalam persoalan ini. Ini yang keprihatinan yang sangat luar biasa, dua belah pihak, pemerintah, masyarakat dan para penyelenggara tidak sedikit untuk didudukan soal itu. Sehingga mudah-mudahan pemerintah Saudi juga segera untuk melihat itu, apalagi Indonesia
tidak termasuk di dalam daftar yang harus menjadikan daftar yang disuspend terhadap karena itu. Pak Baluki, kalau kita bicara soal rencana berangkat umroh itu kan bukan rencana kita mau traveling misalnya beli tiket hari ini besok bisa berangkat. Ada banyak prosedur yang harus dilalui. Bagaimana kemudian dispensasi juga yang seharusnya dilakukan pihak travel kepada calon jemaah katakanlah, atau upaya apa yang bisa dilakukan untuk menenangkan jemaah saat ini? Karena mereka pasti harap-harap cemas, harusnya mereka berangkat minggu depan atau besok atau lusa, tiba-tiba mereka tidak bisa berangkat. Iya, kami juga merasakan karena kami juga penyelenggara. Ya tentunya kami akan melihat bagaimana nanti ke depan ini kita lihat kondisi para jamaah itu sendiri. Karena saya yakin betul bahwa setelah nanti kondisi ini akan dibuka, yang akan terjadi bagaimana untuk mendapatkan fasilitas penerbangan. Sehingga siapa yang harus kita dahulukan? Tentunya kita harus berpikir arif, orang-orang yang umur, yang sepuh dan segala macam, itulah yang akan kita dahulukan. Kita akan duduk bersama-sama semua para stakeholder, semua para penyelenggara dari beberapa asosiasi, karena kita punya gabungan Forum Silaturahmi Asosiasi Center Umroh dan Haji, kita duduk bersama-sama di situ. Kita atur bagaimana yang terbaik. Kita undang penerbangannya seperti itu. Pemerintah alhamdulillah sudah merencanakan untuk mengundang itu. Ya, tidak mudah Mbak, tidak mudah. Tapi insya Allah kalau sama-sama punya niatan dalam rangka memberangkatkan calon jamaah itu, insya Allah ada jalan keluar yang terbaik. Saya ke Pak Muharrem, ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Bapak, kalau kita bicara soal rencana berangkat umroh, ada banyak juga calon jemaah kita yang harus mengumpulkan uang berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk berangkat umroh. Ketika sekarang rencana mereka yang sudah di depan mata tiba-tiba dibatalkan. Bagaimana kemudian Anda bisa mempersuasi calon jemaah yang batal berangkat ini? Ya, Mbak Livi, kami bersama asosiasi-asosiasi yang lain sudah membuat surat pengumuman kepada para anggota masing-masing untuk bisa diteruskan kepada seluruh calon jamaah yang tertunda keberangkatannya dengan harapan pada kondisi saling menunggu kebijakan ini, baik pemerintah Indonesia maupun juga pemerintah Saudi, agar seluruh jamaah bisa terkonfirmasi dengan info yang benar dulu. Karena ini sudah banyak info yang sudah melenceng dari apa yang sesungguhnya terjadi. Bahkan sudah ada informasi bahwa coronanya terjadi di Saudi, padahal bukan itu yang terjadi. Sehingga para asosiasi dan anggota-anggotanya sudah menyampaikan informasi. Yang pertama itu. Yang kedua, tentu pada kesempatan yang baik ini juga, karena kebetulan Pak Menteri bersama Pak Direktur akan memanggil para asosiasi, ada lebih bagus kalau juga yang dipanggil bersama dalam satu forum itu adalah pihak penerbangan, karena bagaimanapun Saudi dan Garuda itu juga merupakan mitra Kementerian Agama dalam pelaksanaan haji reguler khususnya. Nah, supaya di depan Pak Menteri itulah terjadi satu kesepakatan bersama, ya, bagaimana supaya para jamaah itu tidak menjadi korban atas kebijakan Saudi ini. Dan baru setelah itu mungkin atas dukungan dari pemerintah, maka kemudian para asosiasi bisa mendapatkan kebijakan untuk bisa ketemu dengan pemerintah Saudi melalui Dubes, atau juga pada kesempatan khusus bisa bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait di Saudi. Semoga negosiasinya berhasil. Itu yang kita harapkan semua, Pak. Tentu harapannya seperti itu, Mbak Livi. Terima kasih telah bergabung bersama kami Sekretaris Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh Pak Muharrem Ahmad. Terima kasih juga Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Pak Baluki Ahmad. Terima kasih juga Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim. Terima kasih Pak Arfi.